Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan, puasa, tadarus, taraweh, dan jangan lupa zakatnya ya. Manchester United akhirnya bermain kembali setelah 2 pekan atau hampir 2 pekan international break. Pemain dipanggil tim nasionalnya yang berlaga di kualifikasi Piala Eropa maupun juga uji coba. Namun ada juga pemain yang pemulihan cedera ataupun juga yang liburan ya kan. Hari Ahad jam setengah 6 sore waktu sini Manchester United akan kembali bertanding di lanjutan Premier League Liga Inggris menantang tuan rumah Newcastle United di St. James Park, kandang dari Newcastle United. Di Indonesia berarti insya Allah jam berapa tuh? Jam setengah 11 malam ya, hari Ahad. Pertandingan itu nanti menurut gua akan ketat kalau melihat di papan klasemen, sama-sama menghuni papan atas. Manchester United di peringkat 3, sementara Newcastle di peringkat ke-5. Sama-sama sudah bermain 26 kali, poinnya hanya terpaut 3. Dan kedua tim ini sama-sama juga mengincar tiket Liga Champions untuk musim depan. Jadi ya sama-sama menargetkan 4 besar ya. Yang menarik adalah gol tuh. Manchester United beda-beda tipis mencetak golnya dengan Newcastle 41 berbanding 39. Tapi angka kebobolan Newcastle hanya 19. Bahkan kalau dibandingkan dengan peserta lainnya, Newcastle ini paling sedikit kebobolan. Ini menjadi catatan di laga tersebut menurut gua. Manchester United memiliki tantangan nih untuk menembus kokohnya, solidnya tembok pertahanan dari Newcastle United. Di pertandingan sebelumnya, Manchester United di 3 pertandingan terakhir 2 kemenangan, sekali seri. Sementara Newcastle di 5 pertandingan terakhir sempat mengalami 3 kekalahan beruntun, namun bisa bangkit dengan meraih 2 kemenangan beruntun di 2 pertandingan terakhirnya. Manchester United tampil di laga menghadapi Newcastle nanti tanpa Casemiro, pilar pemain penting, pemain vital di lini tengah, yang absen karena menderita kartu merah ketika menghadapi Southampton. Sudah 1 pertandingan dia absen ya kan, ketika Manchester United menghadapi Fulham. Menghadapi Newcastle dia masih belum bisa bermain. Manchester United di kompetisi Liga Inggris sudah pernah menghadapi Newcastle di musim ini ya, di pekan ke-11. Ketika itu pertandingan berakhir dengan 0-0. Manchester United tampil dengan formasi ini. Casemiro berduet dengan Fred di lini tengah. Cristiano Ronaldo masih bermain. Di sebelah kiri Jadon Sancho, Bruno Fernandes di tengah. Dan di kanan ada Anthony. Yang menarik di pertandingan tersebut, Newcastle mampu memberikan perlawanan yang juga sengit terhadap tuan rumah Manchester United. Bahkan Newcastle sempat memiliki beberapa peluang, termasuk ada bola yang juga kena mistar atau kena tiang. Manchester United nampak kesulitan untuk bisa lepas dari tekanan pemain-pemain Newcastle, utamanya di lini tengah. Karena pemain-pemain Newcastle seperti Bruno Guimaraes, Longstaff maupun juga Joelinton ini memiliki kemampuan duel. Lalu juga Sven Botman ini dan juga Schär ya, kan memiliki keunggulan fisik yang cukup besar sehingga menyulitkan pemain depan Manchester United. Manchester United sempat memiliki peluang di menit-menit akhir melalui Marcus Rashford, tapi tidak bisa dimaksimalkan ya. Sementara pertemuan terakhir keduanya tentu saja berada di final Carabao. Di Stadion Wembley, Manchester United berhasil menang 2-0, di mana pada saat itu Casemiro nih ya yang akan absen. Di pertandingan sebelumnya ini, Carabao mencetak 1 gol, memiliki peran yang juga sangat vital di lini tengah. Newcastle justru unggul di ball possession dan juga di total shots. Namun Manchester United lebih akurat ya. Dari 14 kali percobaan 10 on target, berbanding Newcastle dari 15 kali percobaan hanya 2 yang on target. Ini menandakan atau memperlihatkan bagaimana solidnya lini belakang Manchester United di pertandingan tersebut. Nah, yang menarik adalah Newcastle ada shots inside the box ada 14 kali.
tapi nggak banyak ya yang akurat. Passing akurasi Newcastle unggul 80% berbanding Manchester United cukup buruk sebenarnya, hanya 66%. Unggul di crossing akurasinya, tapi frekuensinya Newcastle lebih banyak. Yang menarik lagi adalah duels. Itu nyaris berimbang, namun Manchester United berhasil unggul di tackling, interception, dan juga clearance. Ini menurut gua harus diulangi. Walaupun demikian, tantangannya adalah tanpa Casemiro, karena di pertandingan tersebut Casemiro jumlah total tacklingnya secara keseluruhan dari pemain Manchester United ini terbanyak kedua di bawah Aaron Wan-Bissaka. Clearance-nya juga cukup tinggi tuh berbanding dengan pemain lainnya. Sehingga Erik ten Hag harus betul-betul mencari siapa nih yang bisa menggantikan peran dari Casemiro di lini tengah Manchester United untuk menghadang agresivitas, determinasi para pemain tengah dari Newcastle United. Di pertandingan final Carabao, bola lebih banyak bergulir di daerah Manchester United, baik itu di tengah maupun juga di daerah pertahanan. Jadi lebih sering Newcastle ini menekan ya. Manchester United lebih memanfaatkan sisi sebelah kiri untuk menyerang, sementara Newcastle lebih memanfaatkan sisi sebelah kanan. Artinya sisi sebelah kiri Manchester United ini yang diincar. Untuk pertandingan nanti, menurut SofaScore ada dua pemain yang harus diperhatikan. Alexander Isak dari Newcastle dan juga Bruno Fernandes dari Manchester United. Alexander Isak sendiri penyerang muda dari Swedia yang musim ini datang di St. James Park ketika di final Carabao ini kan tidak tampil dari awal. Mungkin ada peluang dia akan diturunkan dari menit awal oleh Eddie Howe, itu juga sangat terbuka ya. Menghadapi Newcastle nanti, perkiraan formasi dari Erik ten Hag mungkin akan menurunkan 4-2-3-1. Gue belum tahu situasi dari Rafael Varane. Semoga sudah pulih, sudah ikut latihan kabarnya hari ini kan. Sehingga gue perkirakan Rafael Varane akan berduet dengan Lisandro Martinez di tengah. Lalu Aaron Wan-Bissaka di sebelah kanan, di mana Aaron Wan-Bissaka di final Carabao tacklingnya paling tinggi. Lisandro Martinez, Luke Shaw. Di tengah mungkin Bruno Fernandes akan diduetkan dengan Scott McTominay. Mungkin perkiraan gua. Anthony Wout-Weghorst mungkin di posisi nomor 10 untuk membantu lini tengah memenangkan duel dengan pemain Newcastle yang posturnya juga besar ya. Serta Jadon Sancho di sebelah kiri dan Marcus Rashford di ujung tombak. Pengharapan gua ini dia 4-3-3. Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw. Di tengah Bruno Fernandes di sebelah kanan, Scott McTominay di tengah, dan di kiri Fred. Kenapa 3 gelandang ini? Karena menurut gue 3 gelandang ini dibandingkan dengan pemain tengah Manchester United yang lainnya ya, memiliki agresivitas, determinasi, kerja keras yang tinggi juga, dan kemampuan untuk berduel. Dan daya jelajah yang tinggi juga, yang menurut gue ini akan menjadi kunci. Lini tengah gue perkirakan akan menjadi lini kunci di pertandingan nanti, di mana duel, terutama bola-bola kedua, ini akan memegang peranan yang sangat penting. Siapa yang bisa lebih banyak memenangkan duel, lebih banyak menguasai bola kedua, second ball, ini punya peluang menurut gue ya, untuk bisa memetik hasil yang positif. Sementara 3 di depan, Anthony di kanan, Marcus Rashford di kiri, dan Wout-Weghorst di tengah. Tentu saja Wout-Weghorst nanti bisa juga bergerak lebih ke tengah untuk membantu nih duel-duel di lini tengah. Perkiraan skor, prediksi skor, sebelum gua kesana, gua ingin menunjukkan ini adalah rekor Newcastle United ketika bermain di St. James Park. Bahkan dari tahun lalu tuh, bulan Maret sampai dengan tahun ini bulan Maret, hanya 2 kali kalah, di mana keduanya ini kebetulan menghadapi Liverpool. Artinya apa? Artinya akan menjadi tantangan yang besar juga bagi pasukan Erik ten Hag untuk memetik 3 poin. Dan dengan situasi pemain yang baru kembali dari international break, gue harapkan pemain bisa langsung tampil dengan inisiatif, ya, artinya mengambil inisiatif duluan, tidak menunggu, bisa langsung tune in, ritme bisa dikembalikan, sehingga ya Manchester United bisa memberikan perlawanan terhadap Newcastle yang juga dalam posisi yang bagus. Oleh karena itu gue perkirakan skornya 1-1. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira skornya dan juga prediksi pemain siapa yang diinginkan untuk bermain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.